Nah, jika si FRB-nya udah terinstall, ini kan ada nih di sini nih di pojok kiri monitor. Nah, akun Ads itu harus tertaut ataupun terhubung ke FRB-nya agar seperti ini nih. Tapi saya sarankan sih nanti kalau udah ada rezekinya mending beli si FRB-nya. Jadi nanti kelihatan lebih detail tentang suatu produk tuh salesnya berapa, penjualannya berapa, terus listingnya tuh udah berapa lama. Jadi lebih efektif. Saya Kayak ada data filter ya? kayak data filter. Saya ada FRB itu tapi posisinya di laptop. Kalau di loginin kedua device, yang itu harus di unlink device dulu soalnya tuh. Nah, kalau sudah terkonek, nanti ada logo tokonya di sini tuh. Nah, saya kasih contoh Valentine Design, Valentine SVG karena yang dijual produk digital. Nah, ini kan saya mencari contohnya Valentine SVG. Nah, hal pertama yang harus dilakukan tuh klik all filter, terus ke bawah di Etsy base ganti centang dulu star sellernya. Ini kan ada star seller. Ya. Nah, ini kita close lagi filternya. Nah, ini nih yang pentingnya tuh star ini yang di link di atas. Ini kita Hmm. ganti menjadi base. Oh, best seller. Kita enter. Nah, di sini produk-produk terbaiknya. Berarti kalau di pencarian di Etsy sendiri itu nggak ada yang best seller, harus diganti linknya ya? Gak ada juga star seller. Kalau star seller mah itu acuannya tuh dia penjualannya udah besar, udah banyak. Iya. Kalau base mah itu tuh produk yang terjual paling banyak dan terbaik lah pilihan pelanggan gitu kan. Karena yang kita cari itu produk yang apa kalau bahasa itunya tuh yang win produk lah. Bukan Iya, yang minimal. bukan yang gak laku kita bikin lagi gitu kan. Itu malah nambah-nambah utang di Etsy gitu kan. Nah, setelah diubah menjadi best seller, nah ini tuh Mas untuk best seller ini di YouTube itu nggak ada. Saya tuh ngedapetinnya tuh di yang di Ekus itu, oh ternyata ini nih caranya tuh gitu kan. Yang 50 juta itu ya? Ah, nah, contoh saya ngambil yang ini nih, yang best seller ini nih, yang Hurt SVG kita klik. Nah, produk tuh kalau ngeriset tuh diusahakan cari yang ada Badge ini nih, Badge best sellernya. Nah, kita pelajari produk ini. Nah, di thumbnail diusahakan plus mockup kayak gini nih. Ini kan ada mockupnya. Mm-mm. Nah, diusahakan harus ada mockup seperti ini. Entah mau produk apapun gitu kan, harus detail. Nah, ini kartu ini tuh kartu yang di menu setting tuh ada eh ini nih. Wait, kita masuk. Kayak kayak kartu apa ucapan terima kasih tuh. Udah beli ke kita gitu ya? Ah, udah beli ke kita. Cuman poin pentingnya yang kita harus pelajari itu dari thumbnail ini tuh poin pertamanya tuh harus ada mockup. Jadi kegunaannya tuh si file ini tuh bisa buat apa saja gitu. Jadi Hmm. semakin detail ataupun semakin banyak mockupnya itu lebih bagus. Contoh ditempel di kaos ataupun di hoodie ataupun di yang lain gitu kan itu lebih bagus. Nah, jika sudah paham tentang thumbnail ini, nah pas saat kita upload, bentar saya kasih contoh ya. Nah, di thumbnail ini yang tadi kalau ini saya nggak pakai mockup untuk kaos, jadi seharusnya tuh ini ada juga mockup di kaos ataupun di hoodie ataupun di yang lainnya sesuai kegunaan si desain ini. Nah,
Setelah Masnya punya thumbnail, diusahakan bagian yang ini nih, bagian yang alt Iya. text, ini tuh diisi sama judul. Sama judul ini, contoh yang ini nih, kita copy. Hmm. Nah, di bagian alt text ini, kita paste sama judulnya. Nah, fungsinya nanti si image ataupun si thumbnail ini mudah kedetek sama Google. Karena pas Mas pertama upload file apa thumbnailnya, yang kedetek itu nama filenya, nama file awal. Contoh nama file awalnya asal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kedetek sama Google T nama itu, nama pertama kali upload. Terkecuali sebelum diupload si thumbnailnya udah dikasih judul. Contoh yang ini kita udah kasih judul. Ini buat contoh doang ya. Nah, contoh yang ini vektor SVG contohnya tuh. Nah, terkecuali kalau namanya udah sesuai sama nama produk, di alt text ini nggak dirubah aman. Tetapi kan kita biasanya tuh upload gitu kan, nggak mentingin nama filenya tuh apa. Kadang mah nama filenya Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Nah, kalau nama filenya disusun atau sesuai judul, itu tuh nanti nanti ngebantu ke pencarian di mesin Google-nya. Jadi kebantu lah, nggak muncul linknya, kebantu sama gambarnya. Nanti si gambarnya diarahin ke websitenya. Kurang lebih sistem ini tuh cara kerjanya sama kayak Pinterest. Kan di Pinterest tuh image semua tuh. Iya. Tetapi Pinterest punya sistem, dia mengutamain si tag sama judulnya tuh masuk ke fotonya, bukan ke produknya. Tapi di Etsy itu berbeda. Kita harus manual mengubah alt text ini. Kecuali kalau pengen lebih simpel, eh, sebelum kita upload fotonya, judulnya kita udah sesuaiin sama yang udah kita siapkan gitu kan. Kita next, contoh. Nah, dari thumbnail tadi harus ada mockupnya, terus nama file ininya, nama file mockupnya harus sesuai. Nah, untuk judulnya, di sini saya sudah nyiapin Excel nih. Kita hapus dulu. Dengan tadi tema Valentine, ini kan ada satu nih yang dibidik. Nah, kita Hmm. copy dulu linknya, kita simpen buat acuan. Kita simpen linknya, terus title-nya. Oke. Ini kan kita udah punya link produknya, terus title-nya. Nah, di Everbee enaknya tuh seperti ini, Mas. Kita kan nggak tahu nih si produk ini tuh tag-nya tuh apa gitu kan. Karena Iya. bagian terpenting tuh yang powerful banget tuh memang ada di posisi tag. Itu memang paling krusial banget itu kan. Nah, di sini kan untuk ngisi ini nih, Iya. di di tampilan Etsy ini gak ditampilin tagnya tuh apa gitu kan. Cuman ada deskripsi produknya, terus keterangan bahwa ini tuh file digital itu kan. Nah, fungsinya si Everbee ini contoh kan udah di add plugin. Nah, di sini nanti ada analis listing. Kita klik. Nah, di analis listing ini udah kelihatan nih keywordnya nih. Yang dia pakai ini, produk ini, Mas. Yang dia pakai. Ada Jadi berapa itu? 13 ya? 1, 2, 3, 4. ya Iya, maksimal di 13. 13. Nah, udah ini kan udah kelihatan nih keywordnya, kita copy. Copy all, pindah lagi ke Excel. Ini ubah keyword atau tag.
Nah, di sini kita udah ada keywordnya, udah ada title-nya, udah ada ini link ini buat acuan bikin produknya. Nah, tadi kan saya bilang kalau FRB yang berbayar ya. Nah, di sini tuh ada Mas kelihatan penjualan per bulannya berapa, Oh, terus pendapatannya berapa, total ininya berapa gitu kan, terus view-nya lebih clear lagi gitu kan, ada detailnya, terus conversion rate-nya berapa, visibility score-nya berapa. Ini kalau kita berbayar. mem- mm, tapi kan untuk startup apa untuk start di awal itu kan agak lumayan juga gitu kan biayanya. Berapa itu, Mas? Tadi tuh Itu kayak tuh berapa? sekitar $20 itu tuh per bulan tuh. Tapi saya rekomendasikan sih kalau beli orang yang ngelola Etsy-nya tuh udah ada gitu. Jadi nggak kebuang sia-sia gitu. Jadi 1 bulan itu dimanfaatin untuk 3 bulan ke depan. Jadi contoh beli FRB 1 bulan. Nah itu untuk ngeriset 3 bulan ke depan gitu. Jadi produk tuh udah siap gitu apa saja yang akan dibuat tuh gitu. Hmm. Nah udah tadi kan kita udah ngambil keyword apa ya tagsnya atau keywordnya. Nah, bagaimana dengan produknya? Nah, contoh ini nih. Ini kan gambar tentang lope. Hati. Heeh. Iya. Nah, kalau Masnya bisa desain memang lebih enak gitu ya, lebih mudah gitu kan. Tetapi jika kalau nggak bisa desain, Mas nyari desainer di Facebook. Nah, ini dikirim sampelnya, sampel si foto ini, tetapi acuannya ini cuman berbeda gitu. Cuman pada intinya gambarnya tuh eh, 50% tuh mendekati ini gitu. Jadi kalau bahasa ini redesign lah, kayak Iya, iya, membuat iya. kayak tampilan baru gitu kan. Jadi jangan Masnya membuat produk sendiri manual gitu kan, itu akan lama salesnya. Kalau ini mah kan udah terbukti nih terjual, tinggal kita bikin variasinya gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, paham, paham. Jadi Mas ke seorang desainer pun udah ada patokannya nih, saya mau bikin desain, ini sampelnya, tetapi jangan dibikin 100% sama, dikasih sentuhan yang lain gitu. Oke, oke, paham. Kalau bisa aja sih sebenarnya ini kita samain, kita gambar ulang gitu kan, posisinya kita rubah, bisa aja sih sebenarnya, cuman takutnya diklaim sama si yang punya toko ini gitu takutnya tuh. Kena suspend gitu ya. Kalau klaim itu enggak sih, enggak langsung disuspend karena enggak parah-parah banget. Yang disuspend tuh kalau kita ngejual produknya tuh udah ada hak ciptanya, itu baru kita kena suspend. Kalau ini mah kan gambar umum, jadi nggak ada di hak Iya. seperti apa label Marvel atau apa gitu kan, kan ini mah nggak ada. Cuman memang selama ini banyak yang apa ngeduplikat langsung gitu, cuman dibedain posisinya, karena nyuri gambar kayak gini gampang sekali gitu kan. Hmm. Cuman dibedain posisi lope ini ada di atas, yang ini ada di bawah. Kebanyakan memang seperti itu, tapi saya tidak menyarankan lah pada intinya tuh. Mending juga kita ambil sampelnya yang disimpan di Excel ini fungsinya nanti untuk dikasih ke orang desain. Nah, saya mau bikin produk seperti ini, tapi dengan sentuhan yang berbeda gitu. Jadi tidak sama. Yang pertama tuh SPG, orang desain pasti tahu lah. Iya. Terus AI atau Adobe Illustrator. Yang ketiga tuh PDF. Nah, yang dibutuhkan tuh 3 jenis file ini. Yang 3 jenis file ini yang nanti kita akan upload di sini. Nah, di sini di add file, nanti yang kita upload di sini. Ketiga Hmm. format file tersebut
seperti itu Mas. Jadi ke orang desainer bisa Masnya ngasih linknya atau di save fotonya itu bisa. Contoh nanti di save as kita buat koleksi gitu kan. Tapi menurut saya ini nantinya agak bingung karena nama filenya nanti berbeda gitu. Kalau kita nyantumin linknya gampang sih ngeceknya. Jadi poin pertama ini thumbnail, thumbnailnya harus ada mockupnya. Kedua ambil judulnya. Yang ketiganya kita ngambil tagnya melalui si FRB ini. Nah, terus bagaimana cara membuat deskripsinya? Kan bingung nih cara membuat kata-katanya Iya, kayak gimana gitu kan. tadi mau nanya ini tuh. Nah, caranya ke ChatGPT, asisten Nusa dan Bangsa ini deh. Iya, Nah, caranya gini. Loading. Contoh kita ambil yang ini nih. Atau bisa di copy semua. Kita balik lagi ke ChatGPT. Kita ambil yang pentingnya. Ini kita hapus. Berarti kan ini pada poin intinya tuh hati kan, gambar hati gitu kan. iya. For Valentine. Tadi itu kebutuhannya tuh. Terus di sini tambahin description for Etsy shop products digital. Biasanya itu di depan disimpannya. Kita kasih koma, ini hapus, enter. Nah, ini kita udah dapat deskripsinya. Lebih detail, lebih simpel, gak perlu mikir itu kan. Iya, Mas. Nah, terus ini kan tadi yang kita jualnya tuh filenya tuh SPG, PDF, AI, kita tambahin. Contoh kita rubah ya. Berarti ini SPG, PDF, AI. Enter. Tuh. Ini sesuai deskripsinya. Jadi di sini dijelasin buat apa gitu kan. Hmm, Terus apa yang nanti pelanggan terima gitu kan. SVG, PDF, AI gitu. Terus instant download. Terus di sininya ada ini keterangan lagi. Terus ideal for Valentine's gift, home decor, party decoration. Nah ini tinggal di copy, lalu balik lagi ke Etsy-nya. Tinggal dipaste di sini. Ini kita bikin ininya sesuai yang tadi di. Nah, ini deskripsinya kita udah dapat. Jadi kalau bikin deskripsi sendiri tuh lama, kata-katanya harus mikir lagi gitu kan. Nah, ada mm-mm. ChatGPT bantu dengan caranya seperti tadi. Kita masukin judulnya, terus perintahnya di depan. Jadi si ChatGPT itu mau disuruh apa gitu kan. Nah, muncul. Terus yang kedua, tambahin pagar di deskripsinya supaya lebih powerful. Nah, caranya ini kita ambil judulnya, kembali lagi ke ChatGPT. Berarti perintahnya apa sih, handtext atau apa sih nulisnya tuh? Hashtag, hashtag for description. Nah, ini kita sangat butuhkan sekali.
untuk di deskripsi fungsinya untuk ngebantu nge-up si listing kan yang tadi ini kita nyari ini udah sempurna dan udah terbukti udah terbukti terjual kan karena udah ada Iya. badge bestseller. Nah, bagaimana produk ini menjadi lebih baik lagi, lebih powerful dari si toko ini gitu. Dengan desain yang kita berikan itu dengan sentuhan yang baru, terus dengan deskripsi yang lebih kuat gitu. Nah, ini kita ambil ini blog, kita copy, kembali lagi ke deskripsi, tepatnya di paling bawah. Nah, simpan di paling bawah sini. Jadi nggak ngeganggu Nah, yang bagian atas. Nah, terus untuk harga, saya sarankan tuh maksimal di $5 itu udah maksimal banget kalau vektor-vektor simple gitu kan. Kenapa saya arahin ke vektor simple nggak ribet lah. Supaya kita mudah nemuin desainnya gitu. Contoh di harga kita kasih harga $4 contohnya tuh. Tapi kalau saya range harganya tuh antara 3,5 sampai 4 itu udah mentok di 4 kalau saya mah. Nah, kita dapat tuh sekitar ini bersihnya ya, sekitar 2,9 kalau kita convert 43. kurang lebih berapa 2,9 itu sekitar 45. 45 anggap 40.000 lah anggapnya tuh di lempangnya 5.000 itu buat yang kerja mungkin. Iya. Jadi dengan harga $4 ini tuh satu sales tuh kita udah dapat ya sekitar 40 ribuan. Nah, dengan riset yang benar dari mulai judul, terus deskripsi, terus tag. Nah, kemungkinan si salesnya itu lebih besar itu jadi nggak ngehayal oh ini akan laku atau enggak gitu kan. Nah, kalau kita ngebuatnya dari nol itu akan berat sekali sih. Jadi si Iya, benar produk Bang. itu belum teruji apakah terjual ataupun belum gitu kan. Nah, tadi ada yang kelewat nih. Untuk title dan si keyword diusahakan jangan diganti, samain kayak hasil riset yang ini. Hasil riset yang ini jangan diganti. Jadi tujuannya kita ngeriset itu yang jangan diganti itu judul sama si tagnya itu samain supaya produk kita sejajar sama yang ini nih yang udah star sale udah yang sama best seller ini nih. Kalau Judul kita sama buat tagnya. judul sama tagnya. Jadi judul sama tagnya tuh diambil. Nah, untuk deskripsi itu bisa diolah lagi ya melalui tadi chat GPT gitu kan. Terus ditambahin apa apa yang pagar tuh lupa anjir. Tagger. Nah, Tagar. ditambahin itu supaya lebih powerful. Nah, di dalam satu desain ini Mas minimal kembangin jadi 10 desain, jadi 10 varian gitu. Jadi ini kan satu varian. Iya. Nah, bikin varian lagi yang lain tetapi dengan judul dan tag yang sama. Cuman beda ini bentuk desainnya. Jadi ngeriset satu produk ini nanti akan menjadi 10 varian. Jadi 10 listing lah kalau bahasa mudahnya. Iya, 10 listing. Dengan si konsep yang sama bebas sih mau satu hasil riset listing, satu desain juga nggak apa-apa. Tapi untuk meningkatkan penjualan karena ini udah terbukti terjual, kalau saya mah satu desain dikembangin jadi 10 listing dengan konsep yang sama. Berarti 10 desain. Berarti bayar ke hire ke orangnya itu 10 dikali 50.000, 500.000 gitu, Mas. Eh 10 listing. kalau di satuan mah memang agak berat ya. Iya. Nah, caranya Mas nge-hire dibayarnya harian. Oh, gitu ya. Di saya kan semuanya nggak ada yang borongan, semua itu harian untuk upahnya tuh. Nah, untuk bagian yang tracing, karena ini tracing bagian pengembangan, saya kasih upah tuh mereka tuh 120 sehari tuh.
kalau di sini gitu kan. Nah, dengan upah tersebut mereka bisa memproduksi hasil hasil desain tuh satu hari tuh banyak banget. Nah, nanti jika emasnya perlu orang desainnya, saya ada orang Tegal, dia paham juga sama Etsy gitu kan. Nah, nanti emas nge-hire dia eh dengan upah per hari, target tuh sama Mas per hari tuh ingin berapa desain gitu kan. Biasanya Tetapi berapa desain Mas kalau Atep? kalau sehari itu saya hitungan tuh 10.000 satu Mas. Kalau hasil perhitungan tuh jadi di dalam satu hari itu dia dapat 10, 10 ya. bisa maksimal lebih apa lebih banyak bisa tergantung desain yang kita kasih briefnya ke dia gitu kan. Karena ini yang pertama kan bandel nih. Jadi banyak gitu kan. Anggaplah yang ini dia bisa buat 10 10 varian kayak gini lah. Hmm. Berarti sekitar mungkin kalau kita lampangin 100.000, berarti sekitar 10.000 satunya. Memang kalau mikir di awal, duh ini berat ini 10.000 satu gitu kan. Tetapi Hmm. kan ini aset digital tuh bisa kita pakai ya mungkin kalau kita udah tua pun aset ini tetap ada gitu kan. Dan nanti si satu aset ini bisa untuk beberapa toko dengan catatan tokonya masih punya milik kita gitu. Paham nggak? Disamain gitu ya. Ah, Disamain disamain gambarnya. cuman tata letaknya yang berbeda dan labelnya yang berbeda. Kalau saya seperti ini, wait. Ini Nah, ntar kalau nggak ada rekamannya bingung sih Mas. ada aman ada. Nah, contoh sebentar. Nah, contoh di toko A ininya warna biru dengan label nanti berbeda kan contoh Atep Design yang di toko pertama, yang kedua contoh di Pikri Design contohnya tuh. Tapi nanti ini posisinya dirubah. Bintang ini ada di mana, bintang ini ada di mana gitu kan. Tetapi asetnya tetap itu-itu aja gitu. Cuman tampilannya Hmm. yang berbeda. Nah, dari satu aset ini yang kita beli, itu tuh bisa kita gunakan contoh punya 20 toko, itu semua sama. Jadi sama produknya Biru-biru tuh, semua gitu ya. contoh ini yang di toko pertama, yang ini buat di toko kedua, terus yang ini buat di toko ketiga contohnya tuh. Nah, ini dibedain warna tuh karena nanti kan ditambahin nih logo emas, contoh nama tokonya apa gitu kan. Nanti dikasih logo-logonya supaya nggak terlihat sama gitu kan. Sama dibedain posisi letak gambarnya gimana gimana gitu kan. Kita caranya ingat alt filter, ininya Seller, star seller, seller terus terus linknya ini dirubah menjadi base, enter. Oke. Nah, contoh Mas nih, kalau nyuruh, nyuruh kayak gini, untuk yang harian 50 desain juga dapat. Hmm. Kalau teks-teks saya gini karena mengolah font gitu kan, bukan mengolah gambar. Jadi untuk strateginya biar nggak boncos gitu kan, sambil ngehemat juga, carinya sesuai yang mendekati ini mau mendekati hari apa gitu kan, hari besar apa gitu kan. Contoh kan sekarang mau Christmas. Nah, Mas cari aset yang mendekati yang berhubungan dengan itu gitu. Contoh Mas mau mengambil atau mau bikin untuk stok Christmas ini bikin 200 aset. Nah, dari 200 aset itu contoh ngambil dari sini yang ini nih kita ambil sampel. Dari sini kita bikin 10 varian dengan judul yang sama, tag yang sama, namun deskripsi nanti agak sedikit berbeda. Terus di sini kita ngambil 10 lagi. Berarti Mas patokan untuk 200 aset gitu kan. Kita ngambil cuma 20 yang best seller.
dengan pengembangan lagi di dalamnya. Nah, nanti untuk ngehitungin HPP-nya, Mas hire desainer, upah ininya harian, jangan per project itu. Kalau per project nanti kehitungnya lumayan gitu. Bisa ada cara yang ketiga. Kalau Masnya ingin ngemodalnya lebih simpel itu kan. Mas Iya, membeli bundle di Etsy. Contoh, Mas membeli bundle ini nih. Jangan yang populer ya, kita cari yang best. Nah, contoh yang ini nih. Ini yang best seller. Ini kan di dalamnya tuh ada 200 plus Christmas bundle VNG, tapi ini bukan vektor ya, yang didapatkan tuh VNG-nya. Nah, Mas beli iya, ini harganya cuman 40.000 lah anggap. Ini kan isinya 200. Nah, Mas iya. pecah-pecah jadi satu listing, satu desain. Ini udah cukup 200 listing gitu. Jadi yang satu ini buat satu listing, yang kedua buat yang listing kedua gitu kan. Jadi membeli satu bundle, Mas pecah lagi. Nah, itu tuh kalau itu strategi saya kalau urgent. Jadi gak ada buat stok nih. Saya beli bundle, saya pecah lagi. Paham nggak? Paham, paham, paham. Itu lebih menghemat biaya. Nah, nanti Mas mock up kayak gini di kaos, tapi satu desain, jadi satu listing, satu desain, satu listing, satu desain. Cara mock up-nya itu pakai aplikasi apa, Mas? Terus kalau pingin ngehemat untuk cara mock upnya itu tuh menggunakan, tapi sebenarnya sih kalau ini mah mending ke desainernya langsung dia suruh mock upin gitu Iya. kan. Softwarenya tuh namanya tuh platformnya tuh namanya tuh Printify. Nah, si Printify ini dibutuhkan kalau kita bikin situs VOD. Kayak print on demand, Mas modal desain doang, ini pihak ini yang memproduksinya gitu. Mm. Tapi untuk ngebuat mockup juga bisa. Bentar. Nah, di Printify ini kita bisa gunakan untuk mockup. Contoh kita masuk ke katalog. Di sini banyak, ada di kaos, di hoodie, di sweatshirt ataupun di tangan panjang, mau pakaian wanita ataupun pria, anak-anak ada di sini. Contoh kan yang ini yang Christmas, kita mau ngambil di t-shirt. Loading. View this catalog. Nama situsnya tuh Printify nih. Nah, Mas contoh ngambil di bahan Gildan buat mockupnya. Kita start designing, kita klik. Upload. Nah, tinggal upload desainnya. Nanti kan kalau kita beli bundle tuh kita dapat PNG kan. Iya. Kita upload. Saya contohkan ini nih. Ini sama nih formatnya, ini PNG. Open. Tunggu dulu. Nah, kita sesuaiin contoh sebesar ini. Nah, ini kan ada colors. Kita klik, ini mau di kaos warna apa gitu nanti mockupnya tuh. Contoh di kaos warna hitam. Hmm. Nah, udah seperti ini, kita klik preview. Preview, kita klik. Nah, ini udah jadi di mockup. Tinggal download ya. Ya, tinggal download. Ini karena nih download mockup. Ini bisa di model. Nah, tinggal kita kasih keterangan bahwa kita tuh nggak ngejual kaosnya, cuman ngejual file mentahnya, PNG-nya.
Nah, ini untuk nge-mock up-nya menggunakan situs Printify untuk nge-mock up-nya. Berarti Printify itu bisa buat jualan kaos juga Mas ya. Dalam artian dia suppliernya gitu atau gimana ya? Iya, betul. Karena kan saya juga untuk POD disuplainya tuh sama Printify ini. Makanya di YouTube saya kan upload cara bikin produk di Printify, terus cara menghubungkan akun Etsy ke Printify gitu kan. Ada di Ini YouTube-nya Mas. ini sebagai production partnernya. Tapi kan untuk aset digital kita hanya butuh mockup-nya doang kan. Tinggal kita kasih keterangan di bawahnya Iya seperti iya. yang tadi, seperti toko ini nih, PNG, SPG atau apa gitu kan yang kita jual. Nah, untuk tampilan thumbnail juga diusahakan sebagus mungkin, diedit lagi gimana bagusnya gitu kan. Hmm. Jadi nggak sederhana lah kelihatannya tuh. Nah, oke, kita kembali lagi untuk supaya tidak lupa ya, supaya ada gambaran lah. Sini kita Itu ini Mas. nyari, hmm, Benar. Itu videonya bisa dikirim dulu nggak Mas? Nggak takutnya kelamaan gitu kok nggak kesimpan gitu. aman ini di ini sih tuh. Ini statusnya record nih. Nah, ini udah direkod sih aman. Oke, oke, siap Mas. Jadi gitu Mas, ada strategi gini Mas. Bisa sistemnya tuh kita timbun aset yang udah kepakai kita simpan dulu gitu kan. Gambarannya seperti ini nih. Kita kan mau menghadapi nih Christmas. Kita upload Iya. 200 listing, otomatis kan kita harus membayar listingnya juga udah sekitar 600.000 lah kurang lebih. Nah, bulan depannya ada Valentine. Nah, jadi si listing yang udah ada tuh nggak ditambah, diganti. Yang listing kemarin, yang Christmas, diganti sama Ya. Valentine. Bisa seperti itu untuk menghemat biaya listing, tetapi jumlah listingnya tidak bertambah, tetap 200. Diedit gitu ya, foto sama keterangannya, deskripsinya, itunya gitu ya. Diedit. Bisa seperti itu. Jadi untuk menghemat biaya apa listingnya itu di grup Etsy banyak yang seperti itu karena mungkin mereka salesnya kan sedikit. Kalau nambahin listing lagi otomatis ngehutang lagi gitu kan ke Etsy. Nah, semakin besar mungkin ya agak berat juga gitu kan, tapi kalau saya mah lebih baik nambah gitu kan karena itu buat aset gitu kan. Justru patokan Hmm, saya hmm, semakin banyak aset, peluang terjualnya tuh semakin besar gitu kan. hmm. Contoh nih, kita Bener. cek di toko yang lain asetnya ada berapa. Lihat nih asetnya. 2000 berapa? 2101 ya? Iya. Terus salesnya 39.728. Rata-rata harga di sini ini lagi diskon. Anggap nih kita kalikan harga diskon ya. Kita kalkulator. Ini sebagai acuan pendapatan toko orang gitu kan berapa. Jadi dia tuh jarang online sebenarnya tuh Mas. Udah upload ya udah gitu kan karena sudah terpenuhi sendiri si pesanannya tuh. Anggap kita hitungnya tuh 700 lah. Yang 28-nya kita skip kali ini 38. Anggap kita kali 35.000. Nah, ini pendapatannya. Kotor Mas ya? Ini udah dipotong sama yang tadi. Ini kan 38. Kita potong 3.000, ini kan dilempangin jadi 35.
Terus kita cek dia gabung dari tahun berapa. Nah, dia gabung dari tahun 2022. Iya, Nah, berarti sekarang 2024. 2 tahun. Anggap anggap 24 bulan ya. Iya, Dibagi 24. Nah, ini sebulannya. itu omset Mas ya, belum profit ya. Ini omset. Nah, kita anggap buat buat profitnya ya. Iya, Nah, ini 3.978 dikali ini potong, anggap potongan Etsy-nya kita potong besar lah. Ini kita ambil cuman 22.000 gitu kan. Sebenarnya nggak ini pasti lebih lah. Perkiraan saya ini dapatnya tuh sekitar 31 ribuan. Anggap iya. kita ambil 25.000 aja. Ini udah bersih ya. Hmm, 900. Terus kita bagi 24 bulan. 24. Nah, ini per bulannya. Bersih itu Mas, profit ya. Ini udah bersih, udah profit. Terus kita kalikan contoh modalnya nih untuk toko ini berapa? 2101 dikali 3.500. Nah, ini modalnya. 7 juta ya. Mm-mm. Nah, yang apa yang menggiurkan bagi saya tuh karena ini tuh diem gitu Mas. Kita tuh bisa aktivitas lagi gitu. Hmm. Itu tuh dikali berapa tadi itu Mas? Dapatnya Itu 7 juta itu dikali berapa itu Mas? itu Profit 3.500. 3.500. Kan satu listing itu 3.500 kan? Oh iya ya, benar-benar. Nah, sekarang tinggal Masnya nentuin mau gambling, contoh mau gambling buat modal desain tuh berapa gitu kan. Taruh kalau di 10.000 satu desain, itu kalau pingin 1.000 aja udah berapa gitu kan. 10 juta Tapi ya. menurut saya pribadi mah Mas bisa beli bandal, tapi tetap hasil riset gitu kan. Contoh yang ini, beli bandal, ini kan bandal nih 260 Christmas nih. Iya. Harganya cuma 26.000, udah dapat 260 aset. Mas pecah lagi. Jadi dengan modal 36.000 itu bisa mempunyai 260 aset Christmas. Nah, untuk Valentine sama. Ini Mas, yang aku bingung Mas. Itu kan paket bundle 26.000 Mas ya. Ya. Nah, kita bisa menang nggak di yang harga cuma satuan, masa katakanlah sama-sama 26.000 sedangkan itu 26.000 dapat 200 Nah, 200 desain sedangkan di misterinya tuh di sini, Mas. Nih, kita search ya. Contoh. Ini tuh pasti ada yang sama, Mas. Dari bandal ini tuh pasti ada yang satuannya. Cuman pengemasannya yang berbeda. Contoh di toko saya lah. Woi, yang Donald Trump. Mana sih? Donald Trump PNG. Wait. Nah, ini desain ini ada di bandal ini, Mas. itu terjual berapa itu Mas? Kecil Nah, sekali ya. ini kan best seller nih. Kita klik. 6.400 ya. Ya, terjualnya tuh.
Ini harganya 34.000. Tapi yang ngebedain itu kemasannya. Oh iya, Dia iya. kan di mock up di kaos gitu. Padahal ini ada desainnya di bandal ini nih. Lebih jelas ya. Cuman lebih jelas. Nah, strategi itu, nah di sini juga ada nih. Kalau mau kelihatan, di sini ada nih desain yang ini, tapi lebih jelas. Karena Etsy itu yang beli itu bukan hanya orang Amerika gitu kan, tapi kan seluruh dunia. Mm-mm. Dan setiap listing performanya tuh pasti berbeda gitu kan. Cuman saran saya kalau ingin untuk awal, untuk menghemat budget, bisa membeli bundle pecah kan. Nah ini ada 650, harganya cuma 76.000. Tinggal kita pintar-pintar mengemas si desain tersebut. Entah di posisi di kaos atau gimana gitu kan, supaya kemasannya itu lebih bagus. Mm. Dengan ngegambling uang katakan 40.000, kita dapat desain banyak gitu kan. Tinggal kita nge-hire orang desainnya tuh buat ngebikin mock up. Lebih mudah, lebih cepat kan pengerjaannya. Iya benar Mas. Nah ini nih, toko ini asetnya berapa mas? 4.352 Ini terjual salesnya. 84.000. 80.000. Nah kita kalkulasi nih pendapatan toko ini nih. 84.822 sales. Kita lempeng ini, oh ini ada yang 72.000. Kita ambil tengahnya saja lah, 30.000 ya. Mm-mm. Ini udah 2 M lebih kan. Nah kita bagi dia udah di Etsy berapa tahun gitu. 2 tahun 48 bulan. Nah kita bagi 24 kan. Ya 24. Itu sebulannya. 100. Lumayan. Nah menurut mas Max ini masuk akal nggak gitu? Ya, masuk akal sih Mas. Nah, saya tuh ngajak orang jualan aset digital tuh anjir susahnya minta ampun. Dia pinginnya tuh jualan produk fisik gitu kan, nge-branding dia gitu kan. Tapi kalau saya dibalik, saya mah nggak mau ribet. Yang penting Ya, gimana caranya cepat kejual gitu kan. Nah, ini bukan ngejual tumblernya ya. Dia cuma ngejual desain tumblernya. berarti mock up-nya yang tadi itu Mas ya. Ya, Situsnya. Printify. Jadi poin yang didapatkan tuh dari kalau kita membeli bundle tuh tinggal di pengemasannya yang bagus. Oke, oke, paham. Berarti nggak perlu iklan, nggak perlu optimasi iklan Mas ya. Ini cuma riset produknya, terus kita olah sedemikian rupa di Printify tadi itu, Hmm. kita post gitu ya, sama Nah, tag, nama. untuk iklan tuh kita gunakan saat tanggalnya tuh mau berakhir. Contoh, Christmas tuh tinggal 20 hari lagi. Kita push sama iklan terus diskon. Tapi dengan catatan hari besarnya tuh udah mau berakhir, tapi bukan 5 hari lagi. Seperti contoh 10 hari lagi udah mau berakhir gitu kan. Nah, kita push sama iklan plus diskon. Nah, si iklan itu fungsinya nge-push yang diskon itu, yang Etsy Ads itu. Tapi Ya, ya. Etsy Ads murah sih. 10 hari menjelang Christmas atau 10 hari sesudah. Menjelang, menjelang. Oh, menjelang. Berarti Jadi sekitar tanggal 15, 10, tanggal 10 sampai tanggal 15 Desember gitu ya.
Contoh gini, eh saya ulang tahun tuh tanggal 22 contohnya tuh. Iya. Nah, berarti kan kita tuh 22 September kan kita tuh nyiapin desain tuh bulan Juli tuh udah nyiapin. Hmm. Nah, di tanggal 22 Agustus kita udah nge-push sales, udah masang iklan. Karena di tanggal 1 September itu udah dekat sekali, dia nggak mungkin bisa bisa untuk produksi karena kan desain yang kita jual tuh kebutuhannya tuh untuk dicetak, bukan untuk Iya. wallpaper HP gitu kan. Jadi berpikir tuh, oh ini kalau 10 hari lagi kemungkinan kecil mereka nggak bisa nyetak nih. Jadi dipundurin lagi waktunya. Contoh di tanggal 15 Agustus kita udah nge-push sama promosi. Paham nggak maksudnya? Paham, 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 Mas. Ini tuh Mas ngejual aset digital tuh susah banget ngajak orang tuh. Kenapa Mas ya? Orang Indonesia gitu ya? Jadi egonya tuh dia pingin nge-branding dia sendiri gitu Mas. Jadi suatu kebanggaan bisa ngejual desain sendiri gitu dengan merek ini apa dengan label sendiri kan di Printify bisa pakai label sendiri gitu. Hmm. Nah kalau ini dia jualan kaos ini harganya mahal-mahal ya. Kita cek di toko lain. Kita cari yang best seller. Nah ini desain ini nih. Ini desain ini ada di toko saya nih. Cuman beda kacamatanya. Hmm. Jadi maksudnya di variasi itu seperti itu. Kita cek toko ini. Nah, dia cuman punya 1.600 aset ya. Penjualannya dia sudah 65.956 kali, anggap di sini oh ini ada yang 80.000, ada yang 53, anggap 30.000 aja. Iya. Udah segitu, 1 M, in, hampir 2 M lah. mm, tuh ini dia gabung tahun 2022 anjir. Bagi 24, delapan puluh dua 82 juta. juta. Bentar, Tuh, bentar. 1.600. Berarti kalau dibagi 24, dibagi 30, 12, berapa ya? 30 hari. 1.600 dibagi 24 dibagi 30 hari. Berarti perharinya dia ngupload 2 listing ya? Gitu enggak? mm, nah ini dia untuk daily listingnya ya uploadnya. Ini ambil kalau sesuai aturan aja gitu kan. Contoh kita 1.600. dibagi per harinya maksimal kita kasih 15 saja. Iya 15. Berarti bentar. Kalau di Dibagi 15 mungkin ya. dibagi 15, heeh. Terus dibagi 24, dibagi 30. Iya, dibagi 24. 4 bulan ya. Iya, kurang lebih 4 bulan. Itu kalau sesuai aturan gitu kan maksimal di 15. Nah, kalau pingin cepat upload listingnya sehari bisa meledak, ambil waktunya pertengahan. Kan Etsy itu tutup bukunya tuh jam 7. Jam Pertengahan 7 pagi. gimana, Mas? Jam kan Etsy itu tutup bukunya tuh jam 7 pagi. Iya, Contoh kalkulasi uang, kalkulasi pendapatan itu di jam 7. Kalau di kita mah jam 12 malam lah kalau di kita mah. hmm, Nah, kalau Etsy itu jam 7 pagi. Jadi, Mas strategi nguploadnya
mulai dari jam 4 atau jam 5 gitu kan. Nah, nanti jam 8 sambung lagi kalau pingin cepet mah. Jam 5 pagi Indonesia ya. Ah, soalnya at situ tutup bukunya tuh jam 7 pagi waktu kita, tapi kalau di sana mungkin udah sore. 7 malam di Amerika. Mm-mm. Mm-mm. Seperti itu, Mas. Nah, makanya saya ngarahin ke produk digital tuh ini kan satu toko ya. Hmm. Bayangkan kalau kita punya 20 toko gitu kan. Penghasilannya udah berapa gitu. Itu Mas mulai jualan produk digital di Etsy itu dari tahun berapa, Mas? Kalau boleh tahu. Efektifnya tuh dari 2018 efektifnya tuh. Cuman saya lamanya di POD. OD itu apa, Mas? Ya jualan kaos ke dihubungkan ke Printify kayak gitu. Baik kayak bantal. Oh, paham. Lamanya tuh nih ada historinya. Berarti dapat dari Etsy udah lumayan, Mas. Udah berapa miliar, Mas? Kalau buat nabung mah Mas cukup lah. Kata saya juga kan ini buat pertahanan. Jadi kita bikin toko tuh pada intinya tuh buat pertahanan. Tapi usaha kita jangan mati gitu. Tetap jalan gitu kan. Kalau ini mah bukan pertahanan lagi, Mas. Bisa buat Kita login ke Gmail saya dulu. Nah, ini dari Agustus. Saya ngambil untung tuh cuma 44.000, 35, 47. Taruh nih di tanggal 16 nih ya. Ini 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh ini iya jangan 12. dipotong 2 nih. Ini bukan. Berarti anggap 10 10. lah. Nah Iya. 10 ini kan ada yang 36.000, ada yang 30.000, 31.000, 30, tiga Iya. puluh. Nah bedanya harga ini karena saya memberi diskon di toko ada kupon. Jadi kalau dia udah repeat dia dapat kupon gitu. Mm-mm. Nah anggaplah ini kan ada yang 60.000. Anggaplah kita dapat keuntungan dari semuanya itu per satunya 30.000 gitu kan. Itu satu Iya, hari Mas. kan udah 300.000. Nah, ini hasil tuh ini kan exit transaction. Tuh ini dari tanggal contoh dari tanggal 13, 13, 13, 13, 13, terus 14, 14, 14. Gak ada kan yang satu hari itu satu sales. Mm-mm. Nah, risetnya yang saya tadi lakukan, nah itu tuh saya dapat ya dari yang itu. 50 juta itu ya, Ah, yang kelas online. Berarti poinnya yang di cuma base tadi itu diganti, Mas. ya diganti. Jadi yang star seller itu diganti sama base. Nah, si hasilnya bisa kelihatan lah performa si tokonya tuh kayak gimana gitu kan. Dan enaknya tuh aset digital kalau udah ada penjualan, ya kita tuh nggak harus ngurus apa gitu, harus ngurus pengiriman atau apa gitu kan. Nah ini nih pendapatannya nih. Saya ngejual harga tuh 38.000, dipotong diskon, dipotong pajak kosong, ini kita dapat tuh 28.500 satunya tuh. Nah ini profil pembelinya. Jadi setiap mereka ngebeli itu ini saya cuma bikin produk keychain kayak gini nih. Nah ini cuman gini doang. Mau Nih dibikin apa itu kan? saya zoom in nih. Mau dibikin Kelihatan apa nggak? di sana? Iya, Iya, kelihatan. kalau kadang saya juga gak ngerti kalau di gitu apa kalau ditanya seperti itu. Coba kita cari yang lain. Nah ini cuman map
Amerika doang, Arkansas. Cuman outline gini nih. Tuh Arkansas outline. Itu harga 40.000. Padahal kan ya anjir, mudah banget gitu kan untuk ngebikinnya juga gitu kan. Di Google juga banyak gitu kan. Nah itu makanya yang aku bingung gitu loh. Nah, ini tuh, ini Kok gak sama ngambil yang dari saya. situ maksudnya. Ini Makanya yang bingung aku juga. kadang ya gitulah anehnya tuh. Nah, saya ini kan dapat gambar ini, saya juga ngeriset. Nih ada tokonya nih, pas banget. Nah, produknya ini yang saya duplikat tuh. Kenapa saya ngambil ini bukan best seller? Karena kan ini negara, Iya. jadi bukan musiman untuk negara, bukan apa mapnya gak bakalan berubah besok gitu kan. Iya ya benar-benar Mas. Itu masih. Nah, ini lebih edan banget nih. Ini orang Australia nih. Dia bergabung di Etsy tahun 2020. Dia ngejual udah 158,162. Edan banget anjir, 2 kali lipatnya dari yang tadi. Mm-mm. Dia ngejual simpel-simpel mas. Cuman map-map negara. Sama ini nih kartu. Sama ini jaring Spiderman. Tuh ini cuman bowling anjir. Kita beli bandelnya udah dapat berapa gitu kan. Mm-mm. Nah, untuk map ya saya gini caranya nih kalau nyari map. Nih Arkansas Outland atau kita berarti kata kuncinya United States Map Bundle. Nah, ini kan banyak nih. Iya banyak gitu Mas. Ini harganya cuma 26.000, kita pecah satu-satu kayak toko tadi. Terus dibikinin di Frintival itu kayak kaos yang bagus-bagus gitu Mas. Udah clear. Ada yang masih ngeganjal gak menurut Mas dengan Hmm, tinggal itu sih cara ngiklannya itu Mas. Mungkin next time ya. untuk ngiklannya Mas sebenarnya jangan pusing sama iklan. Karena Etsy kan hebatnya Etsy itu ada sistem robotnya tuh, dia otomatis ngiklanin sendiri produk apa yang ada di Etsy gitu kan. Bedanya tuh sama toko lain tuh. Kalau Mas buka website jualan produk digital sendiri, nah itu baru mikirin iklan. Iya. Tetapi kalau Mas dagang di marketplace, itu sebenarnya jangan mikirin iklan gitu karena sistem marketplace itu di wadahnya tuh udah ada sistemnya yang ngiklanin sendiri gitu kan. Tetapi marketplace juga ada nilai plusnya. Nih kalau mau saya dahuluin nih iklannya, bayar dulu. Sebenarnya produk Mas tuh bakal diiklanin tetapi nunggu antrian. Tetapi ada nih cara cepatnya tapi harus bayar. Seperti itu kayak di Shopee lah. Iya ya. Di Shopee juga sebenarnya produk kita tuh udah ada di pencarian tuh. Di Google pun malahan kan kedetek gitu kan. Hmm. Tetapi Shopee nawarin nih, Mas kalau produknya pingin, contoh saya sebagai pemilik Shopee-nya contohnya ya, nawarin ke Mas. Mas nih kalau pingin mejeng di yang pertama nih, saya bantu tapi harus bayar. Sebenarnya produk Mas tuh kita tuh udah ngiklanin, tetapi kalau pingin lebih depan, tapi harus bayar. Nah seperti itu gambarannya tuh.